Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikar Syedami ingin menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu pertempuran antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, dan dari pihak Belanda 8.000 jiwa, dan serdadu pribumi sebanyak 7.000 jiwa. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta, Hendrik Smisser, yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smisser berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Sebab terjadinya Perang Diponegoro. Sebab terjadinya Perang Diponegoro ada dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama, sebab umum, yaitu timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Yang keenam, kehidupan rakyat semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Yang ketujuh, pemasangan patok oleh Belanda untuk membangun jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, sebab khusus. Sebab khususnya yaitu provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat. Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk ke Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Hal ini membuat pangeran marah dan membangun pertahanan di Selarong, dan dukungan kepada Diponegoro datang dari mana-mana untuk membuat pasukan Diponegoro menjadi lebih kuat. Proses terjadinya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukan dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini terjadi selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta menyusut dan berkurang, dan banyak menguras kas Belanda. Akhir Perang Diponegoro. Untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu, Belanda juga sedang menghadapi perang besar, yaitu Perang Padri. Namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk menyusut.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum.